Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلفهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Ada 3 kata yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata iman, aman, dan amanah. 3 kata ini berasal dari satu akar kata, yaitu amanah. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang punya keyakinan. Orang yang beriman, iman, maka dia harus aman. Tingkah laku, perbuatan, dan perkataannya melahirkan rasa aman. Tidak suka memfitnah, tidak suka menggelisahkan orang, tidak pernah menyusahkan orang. Amanah diartikan dengan terpercaya. Perbuatannya dapat dipercaya. Hal yang dipercayakan kepadanya sebuah urusan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh yang mempercayakan urusan itu. Karenanya, kalau ada orang yang mengaku diri beriman, tapi tak bisa melahirkan rasa aman dan tidak amanah, maka dipastikan bahwa orang itu hanya sebatas pengakuan pribadi, tetapi imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini, kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan, banyaknya
kata-kata iman sering diucapkan orang sebagai pemanis bibir, sebagai pelengkap dan mengindahkan konsep sebuah diksi. Tetapi orang-orang yang amanah, orang-orang yang melahirkan rasa aman, sangat langka kita temukan. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Di ayat yang ke-75 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau beri amanah kepadanya harta yang banyak, dia akan menunaikan amanah itu kepadamu. Dan di antara mereka ada yang jika engkau beri amanah dengan harta yang sedikit, dinar, la yu'addihi ilaik. Dia tidak akan menunaikannya kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Kecuali kamu senantiasa tegak dan tegas mengawasi dan mengontrol mereka. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, tak ada dosa bagi kita terhadap orang-orang yang buta huruf itu. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Mereka bertutur kata dengan kedustaan mengatasnamakan Allah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka itu berdusta. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Qintar itu diartikan dengan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Sedangkan dinar itu lebih sedikit jauh dibanding dengan qintar tadi. Jadi mereka, ahli kitab ini, kalau diberi amanah dengan harta yang banyak, di antara mereka ada yang bisa menunaikannya, dan di antara ahli kitab, jika diberi amanah harta yang sedikit, mereka tidak menunaikan amanah itu kecuali mereka senantiasa diawasi dengan pengawasan yang melekat. Ahli tafsir menyatakan dan menjelaskan, akhbarallahu ta'ala anna fi ahlil kitab al-kha'ina wal amina. Allah memberitakan bahwa pada ahli kitab itu ada yang suka berkhianat, tetapi ada juga yang bisa dipercaya. Wal mu'minu la yumayyizuna dzalik. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tidak mampu membedakan siapa di antara mereka yang berkhianat dan siapa di antara mereka yang bisa dipercaya. Sulit untuk bisa dibedakan. Fayambaghi ijtinaba jami'ahum. Karenanya harus orang yang beriman itu waspada terhadap mereka. Wa khassa ahlul kitabi bidzikr. Allah mengkhususkan menyebut ahli kitab. Wa in kanal mu'minuna kadzalik. Meskipun ada juga di antara orang-orang yang mengaku diri beriman, juga ada yang berkhianat dan ada yang bisa dipercaya. Li'annal khiyanata fihim akthar. Tetapi orang-orang yang berkhianat pada ahli kitab itu jauh lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang berkhianat pada orang-orang muslim itu sendiri. Fakharajal kalamu alal ghaib.
Maka ucapan Allah ini, firman Allah ini, itu dijelaskan terhadap sebuah persoalan yang lebih umum kejadiannya. Lebih banyak ditemukan bahwa orang-orang ahli kitab itu lebih banyak yang suka berkhianat dibanding dengan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu ucapan Rasulullah yang serius untuk kita perhatikan. Dari Ibni Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, idza arada an yuhlika 'abdan, apabila Allah menghendaki untuk membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, maka Allah mencabut dari hamba itu rasa malu. Dicabut rasa malu pada dirinya. Lam talqahu illa maqitan mumqata. Kalau sudah dicabut rasa malu pada sang hamba tadi, maka tidak akan pernah ditemukan padanya kecuali rasa benci semata dan membenci. Dibenci perbuatannya, dan dia membenci orang-orang yang senantiasa jujur. Orang-orang yang senantiasa memelihara rasa malunya. فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمْقَتًا, kalau kamu tidak temukan padanya kebencian, rasa benci, nuzi'at minhul amanata, maka dicabut pada orang itu, yaitu sikap amanah. فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا. Kalau amanah sudah dicabut pada orang itu, maka yang ada pada dirinya adalah pengkhianatan, suka berkhianat terhadap seluruh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Wa idza lam talqahu illa kha'inan mukhawwana nuzi'at minhu rahmah. Kalau sudah dicabut rasa amanah, ya, sehingga dia selalu berkhianat, maka dengan pengkhianatan yang dia lakukan dicabut pula rahmat Allah Subhanahu wa taala darinya. Fa idza nuzi'at minhu rahmah lam talqahu illa rajiman mul'anina. Kalau sudah dicabut rahmat dari orang itu, maka yang ditemukan padanya adalah rajiman mul'ina, yaitu tukang kutuk. Dia suka mengutuk orang, suka melaknat orang. Fa idza lam talqahu illa rajiman mal'una, kalau dia sudah suka mengutuk dan melaknat orang, lan naz'at minhu ribqatal Islam, maka yang terakhir adalah simpul-simpul Islam. Itu sudah dicabut pula darinya. Jadi persoalan yang pertama jamaah sekalian adalah rasa malu. Persoalan yang pertama mendasar, menentukan adalah rasa malu. Itu sebabnya dalam keterangan yang lain Rasulullah menyatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, maka silahkan bikin apa yang kalian mau. Ini yang belakangan ini banyak kita temukan pada kehidupan manusia. Terlebih-lebih orang yang diberikan amanah tidak malu, sehingga amanah yang ada pada dirinya diabaikan. Dia menjadi pemimpin
Pemimpin itu amanah dari orang-orang yang memilih dia. Tentu yang memilihnya menginginkan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, keamanan dari pemimpin yang mereka angkat. Tetapi kalau pemimpin itu mengabaikan amanah ini disebabkan karena tidak punya rasa malu, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak bermoral dalam kehidupannya. Tidak punya rasa malu. Rakyat biasa juga begitu kondisinya. Ada kita temukan seorang kakek melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap cucu perempuannya. Seorang tetangga melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap tetangga perempuannya. Bahkan ada seorang yang banyak berkecimpung dalam persoalan agama, melakukan hal yang tidak senonoh terhadap murid-murid ngajinya. Mengapa demikian? Rasa malu sudah hilang pada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekian banyak nikmatnya kepada kita. Pertanyaannya, pandaikah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan sampai kita ini hamba yang tidak punya rasa malu atau kurang malu kita, sehingga kesyukuran kita kepada Allah sangat sedikit. Padahal Allah sudah memberi penjelasan, fadhkuruni adzkurukum. Selalulah kalian ingat aku, supaya aku pun juga selalu mengingat kalian. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Inilah ahli kitab. Banyak di antara mereka menjadi pengkhianat. Orang-orang mukmin yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Sungguh orang mukmin tadi adalah orang mukmin yang banyak alpa, lalai, jahil. Karena mereka beranggap bahwa menipu orang yang selain mereka itu tidak mengandung dosa. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Tak ada dosa bagi kita untuk menipu, mengkhianati orang-orang ummi. Siapa yang dimaksud dengan orang ummi? Di masa Rasulullah yang dimaksud orang ummi di sini adalah orang-orang Islam yang buta huruf. Termasuk Rasulullah SAW diberi gelar dengan ummi. Karena beliau pada dasarnya memang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi mereka berkata, kalau kita menipu Muhammad itu tidak berdosa. Kalau kita menipu pengikut Muhammad juga tidak berdosa. Kita tentu pengikut Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka berusaha maksimal menipu kita, maka kitalah orang yang bodoh. Kenapa mau kita ditipu? Bodoh kita. Kenapa kita membuka peluang agar orang mau menipu kita? Jadi mereka jahil, kita lebih jahil, kita ajal. Mereka berusaha untuk menipu, tapi kita mau-maunya juga ditipu. Mari petunjuk Allah ini hendaknya kita perhatikan. Karenanya, meskipun orang-orang yang amanah itu sudah jarang kita temukan, tapi masih ada. Masih ada orang-orang yang punya rasa malu yang tinggi. Mereka yang punya rasa malu yang tinggi, insya Allah akan senantiasa bisa diharapkan bahwa dia amanah. Tinggal persoalannya adalah bahwa mereka tentu butuh pertambahan keahlian sehingga semakin urgen, semakin penting amanah yang diberikan kepadanya, maka bisa dia laksanakan dengan keahlian yang dimilikinya. Dia bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya.
Kalau ini terjadi, maka kemaslahatan di dalam kehidupan manusia. Ayat 76. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ketahuilah, siapa yang menunaikan janji-janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Menunaikan janji dan dia bertakwa. Barulah kecintaan Allah didapat bagi mereka yang bertakwa. Orang yang menunaikan janji tapi tidak bertakwa, maka dia hanya sebatas mendapatkan kemaslahatan dunia saja. Dia hanya sebatas mendapatkan kemaslahatan dunia saja. Dia suka menjaga janji-janjinya. Maka mungkin kedudukannya akan semakin bagus, rezekinya akan semakin bagus. Tetapi di sisi Allah, dia tidak mendapatkan kecintaan Allah disebabkan karena dia tidak bertakwa. Sekarang, orang yang mengaku diri bertakwa tapi tidak memenuhi janjinya, maka dia kehilangan dua hal. Dia kehilangan kemaslahatan dunianya dan dia kehilangan pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita benar-benar janji-janji yang sudah kita ucapkan harus diperhatikan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga kita mesti seriusi untuk kita tingkatkan. Bukankah yang namanya janji pasti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Janji seseorang ketika diangkat sebagai pejabat, dia berjanji, bahkan dia bersumpah. Janji pelaku bisnis, janji kita terhadap teman yang lain, bahkan janji kita sebagai seorang tua terhadap anak kita. Kita pernah berjanji, bahkan berulang-ulang kali orang tua menjanjikan anak-anak kita untuk membangkitkan sugesti mereka melakukan hal guna peningkatan hari esoknya. Maka ketika mereka sudah bersungguh-sungguh untuk meraih hal yang baik, disebabkan karena tersugesti dengan janji orang tuanya, maka pada saat itu ketika anak ini sudah menggapai, orang tua harus memenuhi janjinya. Kalaupun Allah berkehendak dia tidak punya kemampuan, maka utarakanlah kepada anak tersebut yang pernah dijanjikan itu. Utarakan keinginan orang tua tadi untuk merealisasikan hal yang dijanjikan. Tetapi dia masih belum berkemampuan untuk itu. Beri harapan dan ajak mereka berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan satu saat nanti. Apa yang dia janjikan terhadap anaknya bisa terrealisir dalam kehidupan. Ayat ke-77 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janjinya terhadap Allah dan sumpah-sumpah mereka ditukar dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu yang menukar janjinya, yang melanggar janjinya tadi. Mereka tidak berhak mendapatkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka.
wala yanzuru ilaihim. Allah juga tidak akan menengok-nengok dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak akan pernah disucikan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Hadirin pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Saya sudah menyatakan bahwa kita semua tentu pernah berjanji, bersumpah. Lebih-lebih terhadap seseorang yang diberi amanah, diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik sumpah Anda. Anda pernah bersumpah dengan nama Allah. Quran mungkin di atas kepala kalian untuk mengukuhkan sumpah itu. Demi Allah, saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya. Jangan Anda berkhianat kepada Allah terhadap sumpah itu. Jangan Anda berkhianat terhadap rakyat, orang banyak dengan sumpah yang sudah Anda ucapkan itu. Kalau itu terjadi, tentu kecelakaan yang besar yang bakal Anda temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mungkin tertawa sejenak dalam kehidupan dunia. Tapi bisa jadi tertawa Anda sejenak itu akan berubah menjadi penderitaan. Anda meringis, Anda menangis di dunia. Dan di akhirat tentu akibat yang akan Anda dapatkan jauh lebih berat, lebih menyakitkan dibanding dengan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada sebuah riwayat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat itu menceritakan tentang sebuah kejadian sahabat Nabi yang bernama Ash'ath bin Qais. Dia Ash'ath bin Qais ini berkata, "Kana baini wa baina rajulin minal yahud ardun." Saya ada perselisihan antara saya dengan seorang Yahudi berkaitan dengan sebuah tanah. Fajahadani. Si Yahudi ini benar-benar alot mendebat saya. Faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perdebatan perselisihan yang seru, maka persoalan ini, kata Ash'ath, saya ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditengarai dan diambil keputusan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepadaku, kata Ash'ath, hal laka bayyinatun? Ada keterangan-keterangan, ada penjelasan-penjelasan yang kau punyai yang menunjukkan bahwa tanah ini milik kamu? Kultu, saya, kata Ash'ath berkata, la, saya tidak punya penjelasan ya Rasulullah. Saya tidak punya keterangan ya Rasulullah. Saya tidak punya bukti ya Rasulullah. Qala lil Yahud. Kemudian Rasulullah berkata kepada si Yahudi ini, kau punya penjelasan? Ahlafah. Kemudian karena kecerdikannya, Yahudi ini bersumpah. Dia bersumpah mengatasnamakan Allah. Dan ini sumpah palsu yang menyatakan bahwa tanah itu punyanya dia. Kultu, kemudian saya berkata dalam hati, kata Ash'ath, saya berkata, idzan yahlifu fadhahaba bimali. Karena dia bersumpah, maka harta saya itu pasti hilang. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Hadirin yang dirahmati Allah. Di keterangan yang lain dari Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man iqtata'a haqqal imri'in muslimin biyaminihi, siapa yang memutuskan hak
saudaranya muslim karena sumpahnya dia bersumpah sehingga putus haknya orang, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Wajib dia masuk neraka, haram baginya masuk surga. Faqala lahu rajulun, tiba-tiba ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun tentang persoalan yang gampang, yang mudah, yang ringan, yang kecil ya Rasulullah. Qala, beliau berkata, wa in kana qabidan min arak, meskipun itu berkaitan dengan sepotong dari kayu arak. Apa itu kayu arak, jemaah sekalian? Kayu arak ini adalah akar yang biasa digunakan untuk bersiwak. Jadi siwak itu diambil dari akar sebuah pohon yang namanya arak. Bayangkan, mengambil haknya orang kecil. Dan dia bersumpah bahwa ini punya saya, padahal bukan punyanya. Rasulullah menyatakan haram baginya surga, wajib baginya neraka. Pertanyaannya, bagaimana kalau tanahnya orang sejengkal? Dia ngambil tanahnya orang sejengkal luasnya. Rasulullah menyatakan, tuwiqa yaumal qiyamati, dipikulkan baginya pada hari kiamat, sab'al aradi, 7 lapis bumi. Sejengkal luasnya, tapi kedalamannya 7 lapis. Dan dalam keterangan yang lain Rasul menyatakan jarak 1 lapis dengan lapis berikutnya bumi ini adalah 500 tahun perjalanan. Jemaah yang dirahmati Allah, kita miris dan sedih. Ada orang berperkara tentang persoalan rumah. Bukan hanya tanah, rumah. Rumah. Entah masing-masing punya keterangan, punya sertifikat. Tetapi kalau ada yang bermain tidak sehat, memberikan sesuatu kepada sebuah instansi, sehingga perkaranya dibenarkan, maka tentu berlapis-lapis kedurhakaan yang dia lakukan. Berlapis-lapis kedurhakaan yang dia lakukan. Lantas dia berhasil. Dia tertawa, gembira. Allah nyatakan, tamatta qalilan. Bersenang-senanglah sementara waktu. Saat itu kamu tertawa. Tapi sebentar lagi, kamu akan meringis dan merintih menangis di dunia ini. Di akhirat, di alam kubur kalian. Kalian tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Mari jemaah sekalian, kita yang mengaku diri beriman, ya, harus melahirkan rasa aman, harus melahirkan amanah. Rasulullah menyatakan, laisal mu'minu bitta'ani walalla'ani. Bukan orang yang beriman, orang yang tutur katanya menikam hati, menyakitkan hati tutur katanya, walalla'an, bukan juga orang beriman yang suka melaknat. Mari sifat rahman Allah dan rahim Allah kita juga berusaha miliki, meskipun tentu kita yakin tidak akan pernah sama sifat rahman dan rahim kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sayangi saudara kita sesama muslim, sehingga Allah pun juga menyayangi kita semua. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.